Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS walaupun tatap mukanya pakai rekaman video ya. Mudah-mudahan kamu semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai, kita mengulang materi yang kemarin ya, minggu yang lalu, yaitu diantaranya tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Lalu Asia Tenggara itu mempunyai organisasi yang bernama ASEAN yang terdiri dari 10 negara ataupun 11 negara ya. Lalu ada letak kondisi negara ASEAN secara geografis ataupun secara astronomis ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kondisi iklim negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya, iklimnya ya. Iklim negara-negara yang ada di Asia Tenggara secara keseluruhan mempunyai iklim tropis ya. Iklim tropis kenapa? Karena wilayah negara-negara yang ada di Asia Tenggara merupakan berada dalam garis khatulistiwa ataupun garis balik antara utara dan selatan ya. Lalu di antara garis khatulistiwa tersebut ada wilayahnya, ada Kalimantan, Sulawesi, Brunei ya, dan lain-lain ya. Lalu ada wilayah-wilayah yang ada di bawah garis khatulistiwa atau ekuator. Di antaranya ada Filipina, ada Thailand, ada Kamboja. Nah, di situ mempunyai iklim tropis dan banyak wilayah-wilayahnya mempunyai sabana atau hutan sabana ya. Nah, lalu negara-negara yang ada di Asia Tenggara tersebut ya, tadi ada Indonesia, Thailand, Filipina ya. Iklimnya mayoritas adalah subtropis dan tropis ya. Kenapa? Karena wilayah-wilayah yang ada di Asia Tenggara tersebut ya merupakan wilayah yang subur, mempunyai wilayah yang subur ya. Nah, di sini ya, Ibu akan jelaskan lagi bagaimana ciri-ciri negara yang ada di Asia Tenggara ya. Satu, yang pertama adalah Indonesia. Ciri Indonesia, baik itu cirinya adalah sumber daya alam, letak geografis, iklimnya, bentang alamnya, sumber daya alamnya, ataupun yang lainnya. Karena wilayah yang ada di Asia Tenggara ataupun negaranya mempunyai ciri-ciri tertentu yang akhirnya nanti akan melakukan interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara, ataupun negara-negara tersebut akan melakukan perekonomian ataupun kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, kerjasamanya itu banyak dalam berbagai bidang ekonomi, pertahanan ya, ataupun yang lainnya ya. Itu. Nah, sekarang kita bahas adalah Indonesia. Bagaimana ciri wilayah Indonesianya yang ada di Asia Tenggara ya. Indonesia, kamu ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar ya, kepulauan yang terbesar. Sebagian wilayah Indonesia merupakan perairan. Perairannya lebih luas dibandingkan daratan ya. Ada yang berupa selat, ada yang berupa laut, ada yang berupa samudra, atau kamu kenal dengan istilahnya laut ya, yang sangat luas ya. Lalu wilayah daratan Indonesia ya terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil ya. Nah, pulau-pulau tersebut nantinya banyak ditinggali oleh manusia ya. Tadi dikatakan bahwa Indonesia itu lebih luas perairan daripada daratan.
jumlah kepulauan ataupun daratan, jumlah pulau ataupun daratan itu memang lebih sedikit dibandingkan perairan. Di situ ada jumlah pulau ada 13.466, lalu daratannya berjumlah 1.922 km persegi. Nah, lalu ada perairannya 3 juta, ya, berarti perairannya lebih luas, 3.257 km persegi. Ya, oleh karena itu Indonesia dikenal dengan wilayah maritim ataupun perairan lebih luas. Gitu, ya. Lalu iklimnya, masih ciri tentang Indonesia, iklimnya iklim tropis, ya, subtropis, ya, karena terletak di antara dua garis, ya tadi satu garis khatulistiwa, ya. Lalu bentang alamnya atau relief permukaan bumi, ya, Indonesia ada pegunungan, ada daratan rendah, ada pantai, ya, ada gunung, ada pantai, ya. Di sini cari. Ya, itu adalah bentang alam Indonesia. Ya. Ya, lalu ada lagi tata air ataupun sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia baik itu air, tanah, lalu ada flora dan fauna, lalu ada hasil tambang, ya, yang merupakan nanti akan menjadi ciri khas Indonesia. Air misalnya, ya. Nah, air merupakan potensi alam yang sangat banyak yang terkandung di Indonesia, baik di udara maupun di bumi, ya, yang semuanya akan memberikan manfaat bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya, ya. Yang selanjutnya adalah tanah, ya, sebagai tempat tinggal manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, tanah ini atau daratan ini, ya, juga sebagai tempat yang penting bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Selanjutnya ada flora dan fauna, ya, flora dan fauna, tumbuhan dan hewan, ya, tumbuhan hewan yang ada di Indonesia, ya. Nah, di Indonesia banyak ragam flora dan fauna, banyak macam tumbuhan maupun hewannya yang ada di Indonesia, ya. Nah, di situ flora dan fauna ini sama, ya, bermanfaat dalam kehidupan manusia sebagai bahan makanan, perumahan maupun dan lainnya ataupun transportasi. Nah, ini adalah ciri Indonesia sebagai wilayah Asia Tenggara atau sebagai negara, ya, ASEAN yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada Malaysia, ya. Malaysia juga adalah anggota ASEAN, ya. Malaysia merupakan negara tetangga, ya. Nah, Malaysia pemerintahannya berbentuk kerajaan, ya, berbentuk kerajaan ataupun federal, ya, yang dipimpin oleh yang di Pertuan Agung, ya. Nah, Malaysia luas wilayahnya 330.434 km persegi. Iklimnya angin muson ditandai dengan curah hujan yang tinggi, hampir sama dengan Indonesia, ya. Lalu geologi ataupun muka bumi, ya, Malaysia, ya, mempunyai wilayahnya dibagi dua, Malaysia bagian timur dan Malaysia bagian barat. Nah, sedangkan Malaysia bagian barat itu wilayahnya sangat rendah atau daratan rendah, ya. Kalau Indonesia bagian timur wilayahnya daratan tinggi ataupun pegunungan. Lalu airnya sama, mempunyai sumber daya air yang banyak, ya, terdiri dari sungai ataupun laut ataupun danau, ya. Lalu tanah yang ada di Malaysia itu berbentuk tanah aluvial atau tanah endapan yang dibawa oleh aliran sungai
Nah, tanah endapan ini bermanfaat bagi pertanian. Karena apa? Karena mengandung unsur hara, ya, dan yang sangat subur. Lalu flora dan faunanya, ya. Nah, flora dan fauna ya hampir sama dengan Indonesia, ya, mempunyai jenis hewan ataupun jenis tumbuhan yang memang hampir seragam. Cuma Malaysia itu ataupun Melayu, ya, ras Melayunya hampir sama dengan Indonesia, ya. Lalu kalau Malaysia ya bedanya adalah merupakan negara yang memang keislamannya sangat kental. Lalu juga perekonomiannya itu adalah industri, walaupun ada pertaniannya juga, ya. Itu ya materi yang Ibu sampaikan pada minggu ini sebagai pertemuan yang kedua, yaitu tentang kondisi iklim negara-negara ASEAN. Lalu ada lagi adalah ciri negara ASEAN, ya, Indonesia maupun Malaysia dengan ciri-ciri tersebut, ya. Nah, nanti kita bahas lagi negara-negara yang lain, ya, atau Singapura ataupun Brunei Darussalam, dan nanti, ya, hanya itu. Cuma untuk kelas 8 Ibu minta kamu, ya, menyebutkan batas-batas, ya, tugasnya sekarang ini, ya. Tugas yang sekarang ini Ibu hanya memberikan tugas pada kamu, yaitu batas-batas wilayah Indonesia, dan yang kedua tadi adalah Malaysia. Indonesia sebelah timur apa, barat, selatan itu apa, gitu, ya. Nah, tugasnya, ya, Ibu tadi tugasnya antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasannya kamu tulis di buku tulis, lalu kamu foto ke Ibu, kamu japri ke Ibu, ya, sekalian. Ibu nggak akan tulis tugas GPT, tapi tugasannya itu aja, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.